Meski sudah dipastikan tidak ada wakil Asia di babak 8 besar Piala Dunia 2022, namun performa para wakil Konfederasi AFC di Qatar tahun ini bisa dibilang mencuri perhatian dunia. Bukan hanya karena dapat mengalahkan tim-tim berpredikat juara dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tahun ini ada 3 wakil AFC di babak 16 besar Piala Dunia. Kami akan bahas ya performa dari tim Asia yang berlaga di Qatar 2022. Telah bergabung bersama kami di studio Bung Roni Pangemanan. Halo, selamat sore Bung Roni. Selamat sore, ya. Atau yang akrab disapa Bung Ropan. Bung Ropan, ya. Selama Piala Dunia kita selalu membicarakan mulai dari kemarin di babak fase grup, terus kemudian ini di 16 besar, fase gugur ya, berdelapan final. Kita akan lihat Bung Ropan, kita akan spesifik bicara soal sepak bola Asia. Selama ini kalau kita bicara sepak bola Asia, kita bandingkan dengan negara-negara yang sepak bolanya maju seperti Jerman, kemudian Spanyol di kancah Piala Dunia. Ya, kita melihat permainannya mereka kalah jauh. Tapi di fase grup kita lihat ternyata bukan cuma keberuntungan, tapi memang ada level permainan yang berbeda yang disajikan di 2022. Kami akan coba paparkan, ini ada 6 Bung Ropan, ada 6 negara dari Asia yang menjadi peserta di Piala Dunia, Qatar tentunya. Ini tapi tuan sudah rumah. Ini langsung lolos. Langsung lolos ya Bung Ropan ya. Tuan rumah, ya. Nah, ini yang menarik adalah Australia. Australia gimana? Ini di 2006 Australia memang bergabung dengan AFC ya. Kalau bisa dilihat di sini selain tuan rumah Qatar, itu kan yang lolos langsung itu Jepang, Iran, Arab Saudi dan Korea Selatan. Australia juga bisa menembus dengan sistem playoff mereka. Dan 5 menjadi 6 sekarang, ini sebenarnya sebuah kekuatan yang luar biasa. Apalagi kan Jepang kita tahu bersama berada di grup berat. Grup E itu grup maut yang orang tidak bisa berpikirkan bahwa Jepang ini bisa lolos. Akhirnya bahkan Jepang menjadi juara grup. Padahal di sana ada Jerman dan Spanyol selain Costa Rica. Dan dua-duanya dikalahkan oleh Jepang. Dua-duanya? Dua-duanya, sehingga mereka bisa menjadi juara grup. Sama juga dengan Korea Selatan, tidak ada yang menduga. Karena di grup H, itu selain Portugal, itu ada Uruguay mantan juara dunia di sana. Ada Ghana yang mengalahkan Korea Selatan bahkan pertama dengan 3-2. Tapi akhirnya mereka mampu mengalahkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Sehingga mereka menjadi runner up. Itu yang membuat ini. Australia bahkan lolos juga dari grup dia kan. Jadi saya pikir ini hal yang luar biasa kalau dari Asia. Cuma sayang Jepang tidak bisa mengikuti apa yang mereka lakukan di 4 tahun silam di Rusia. Ya. Di Rusia bahkan mereka lebih bagus. Mereka sampai menembus babak perempat final sebelum kalah lawan Belgia. Bahkan mereka bisa unggul 2 gol. Hampir mereka menciptakan sejarah, lolos ke semifinal. Dan mereka kalah tertahan oleh Belgia. Itu di menit-menit akhir padahal. Nah, ini kita spesifik, Bung Ropan. Soal Australia ini menarik. Kalau orang Indonesia bicara Australia ini setengah Asia lah. Karena baru bergabung mereka dengan bergabung ke AFC. Ini adalah di 2006 ya, 2006. Karena sebelumnya di Oceania. Lawannya ada Uruguay ya kan? Ya, kalau mereka lolos kan mereka akan ketemu dengan salah satu wakil dari Amerika Latin yang menempati peringkat kelima. Karena biasanya kan kalau di Latin itu ada 4 yang sudah langsung lolos. Dan sekarang mereka bisa memilih bergabung di Asia. Lebih mudah ya, bahkan waktu ada Piala Tiger dulu, sekarang namanya Piala FF, mereka tidak mau ikut ya. Dan ini memang satu kekuatan yang bagus kalau bisa dilihat. Levelnya itu nggak bisa dianggap enteng. Buktinya kan mereka berada di bawah Prancis dan mereka bisa keluar. Ya, tapi memang pertandingan ketika mereka bermain di babak fase 16 besar sulit buat mereka. Karena memang sedikit di bawah. Kalau bisa dilihat kan Argentina bagus lah. Oke, kalau Iran bagaimana? Iran kemarin juga permainannya cukup menghibur ya. Iran masalahnya, ini tim sebenarnya ini ya, tim terbaik di Asia untuk ukuran ranking FIFA. Mereka peringkat nomor 1 di atas Jepang. Jepang itu 24, Korea Selatan itu 28, Australia itu 38, Arab Saudi itu 51, Qatar itu 50. Ini secara peringkat FIFA. Ini paling di atas. Mestinya mereka tuh keluar dari grup B. Tetapi masalah buat Iran ketika pertandingan pertama itu mereka langsung dicukur habis oleh Inggris. Kalah dengan 6-2. Itu yang menjadi masalah buat mereka sehingga mereka tidak bisa lolos. Kesulitan juga ya, karena sudah pernah kalah 2-6 itu ya. Betul, saya berharap bahwa tadinya mereka bisa keluar ya. Termasuk dengan Arab Saudi saat membuat kejutan kan. Kita tahu bersama lawan Argentina, Messi dan kawan-kawan. Itu tidak ada yang menyangka mereka sampai libur nasional, Bu Ropan. Dan satu pemain dapat Rolls Royce. Itu dia. Itu luar biasa. Nah, tapi kalau bicara soal Liga Domestik Arab Saudi, ini mereka rata-rata bermain di Liga Domestik dengan gaji yang cukup besar. Bahkan Cristiano Ronaldo juga gosipnya akan ke Al Nassr, akan pindah di tahun 2023. Artinya mereka punya kompetisi yang cukup oke ya di Asia. Kalau tidak punya kompetisi yang bagus, tidak mungkin punya tim nasional yang bagus, yang hebat.
ya, karena kebanyakan kalau Jepang sama Korea Selatan, oke, selain kompetisi bagus, banyak pemain-pemain mereka itu berkiprah, meniti karir itu bermain di Eropa. Ya, karena kita tahu kalau Korea Selatan dengan Son Heung-min-nya, Hwang Hee-chan bermain di Inggris ya. Kemudian Jepang juga banyak bermain di Bundesliga Jerman. Jadi mereka terbiasa kombinasi dengan liga masing-masing yang memang bagus. Tapi kalau Arab Saudi ini luar biasa. Banyak di domestik, tapi yang mereka datangkan adalah pemain-pemain bagus, pemain-pemain dari Eropa dengan skill individu ya bagus-bagus semua sehingga mereka terkatrol menjadi kuat di tim nasional. Gitu dia. Baik, ini Korea Selatan dan Jepang kita akan bahas secara spesifik karena ini salah dua dari negara-negara yang kita bisa contoh liganya. Karena liga kita masih jauh dari mereka, jauh sekali. Kita akan lihat ini adalah Jepang, perolehannya Liga Jepang ini 7 kali masuk putaran final Piala Dunia dan kemarin menjadi juara grup. Tapi harus kalah ya, harus kalah dari Kroasia dengan adu penalti. Tapi mereka sudah bermain bagus sebenarnya. Secara permainan di waktu normal ya, itu 90 menit dan ada tambahan waktu 30 menit kan bagus satu-satu. Bahkan mereka itu hampir saja menang. Ya, Daesan Maeda bisa membuat gol lebih dulu di menit 43 sebelum disamakan oleh Ivan Perisic dengan tandukan kepala. Jadi artinya mereka bisa menyulitkan Kroasia. Nah, Kroasia ini kan bukan lawan sembarangan. 4 tahun lalu di Rusia juga Kroasia menembus final, hanya kalah lawan Prancis, runner up. Dan sekarang mereka kewalahan menghadapi Jepang. Jepang itu kalah karena mereka tidak siap dalam adu penalti. Kelihatan sekali. Nah itu kemarin tembakan penaltinya tiga-tiganya ke arah sisi kanan ya? Kebaca oleh Livakovic, penjaga gawang Kroasia. Jadi artinya dengan dua penambak secara beruntun tidak masuk, itu sudah secara mental tuh turun. Apalagi ya, Minamino sudah tidak masuk, Mitoma juga nggak masuk sebelum ada Maya Yoshida yang gagal mengambil penalti. Artinya kalau sudah ada 2 penalti yang gagal, sulit untuk bisa ini. Dan pelatih mereka, Haji Mamurisiwa, itu sudah bilang, terserah kalian lebih siap mana. Dia nggak menentukan si A, si B, si C akan siapa yang lebih siap maksudnya untuk bisa mengambil lebih berani secara. Dan memang dia akan ditanya ya oleh pelatih. Dia bilang silakan, dia tidak memilih pemain-pemain yang pas ya itu. Tapi kalau Kroasia memang lebih siap, terutama penjaga gawangnya. Livakovic ini luar biasa. Dia bisa menguasai emosi karena kalau berbicara masalah adu penalti sudah ini mental ya. Ini kan faktor mental. Dan dia begitu tenang sekali. Dia mampu sekali bisa membaca arah tembakan lawan ya. Tidak buru-buru untuk bisa melompat, dia melihat cara pemain Jepang, tapi pemain Jepang memang agak gugup juga kelihatan. Agak tegang karena ini adu penalti kan, disorot oleh semua, tekanannya luar biasa. Ya, bagaimana yang menonton mereka dan mengharapkan bahwa harus masuk. Harus masuk karena itu adalah mimpi ya. Iya, padahal saya berharap Jepang dia akan menang dia. Karena penembak-penembak jitu dari Kroasia udah keluar semua. Iya. Luka Modric sudah nggak ada, Kovacic sudah nggak ada, Ivan Perisic yang bikin gol balasan. Nah itu cukup menarik, kenapa mereka akhirnya dikeluarkan oleh pelatih ya? Ketika adu penalti kan, tapi yang pengganti juga bagus. Vlasic juga bagus, saya pikir ya oke. Brozovic dia bikin gol juga bagus, Pasalic. Gol artinya ketiganya ini soal mental ya Bung Ropan. Tapi kalau kita lihat dari pemain-pemainnya, ini dari 26 pemain yang dibawa oleh pelatih Jepang, 20 pemain timnas Jepang ini merumput di Liga Eropa. Ya, itu yang saya bilang tadi ya, bahwa mereka ini selain kompetisinya bagus, karena di Jepang dan Korea Selatan itu kan ikut merajai juga selain Arab ya, ada Qatar, merajai memang di Asia untuk kompetisi di Liga Champions. Namun kita bisa melihat 20 pemain yang ada merumput di Eropa ini satu hal yang luar biasa dan mungkin bisa ditiru dengan negara-negara Asia lain termasuk di negara kita. Banyak memberikan pemain-pemain keluar dan mereka lebih banyak itu besar di Bundesliga Jerman. Ya, karena mereka ini ya patokannya adalah sepak bola modern Jerman. Cara bermain mereka kelihatan mereka tidak level mereka sudah sama. Ada bilang sudah terlalu jauh, nggak sama buktinya Jerman mereka kalahkan. Ya kan mereka tahu yang mengalahkan Jerman itu adalah 2 pemain yang bermain di Jerman. Iya kan mereka Ritsu Doan dan Asano. Kita akan lihat ya. Ini dia adalah pemain kunci. Nah ini ada yang bermain di Arsenal, Tomiyasu ini di Arsenal. Pemain belakang ini, Ya, ini adalah back. Takehiro Tomiyasu. Nah ini bermain di Frankfurt. Daichi Kamada kan bagus kemarin juga ikut bermain. Ada Mitoma ini bermain di Brighton. Ini yang gagal, salah satu yang gagal ambil penalti. Mitoma setelah Minamino gagal dan dia gagal. Padahal ini pemain yang bagus. Nah 2 yang mengalahkan Jerman yang saya bilang tadi itu bermain satu di Freiburg, ya, Doan, dan satu lagi bermain di Bochum, Asano. 2 pemain pengganti ya sebagai super sub. Dan mereka di klubnya bukan camat ya, bukan cadangan mati ya, tapi mereka starter ya, punya menit bermain yang tinggi. Bagus mereka bermain. Makanya ketika mereka bersatu dipanggil oleh Moriyasu untuk bermain internasional, udah saling tahu chemistry-nya mereka udah dapat. Karena mereka sudah bermain di level yang bagus di Eropa kan. Kalau mereka bermain ke dalam tim nasional itu sudah dapat permainannya. Dan lihat, mereka bisa memberikan persaingan, apalagi lawan Spanyol yang punya penguasaan bola tinggi, tetapi mereka bisa melawan dan mereka bisa menang. Dan selalu mereka bisa
dari ketertinggalan mereka bisa memenangkan pertandingan. Lawan Jerman juga mereka kalah di awal, tapi kemudian mereka bisa memenangkan pertandingan. Lawan Spanyol, gol Morata juga tidak mengurangi mental mereka. Mereka bisa comeback lagi dan memenangkan pertandingan. Dan disiplin tinggi ya. Luar biasa itu. Semangat mereka yang luar biasa. Fighting spiritnya. Fighting spiritnya dari timnas Jepang. Kita akan next. Ini dia Korea Selatan. Ini prestasi terbaiknya Bung Ropan 2002. 2002 semifinal. Anjung Hwan. Luar biasa. Lawan Park Italia. Ji-sung. Wah, luar biasa mereka tuh. Ini mereka hadir selalu hadir ya sejak 86. Mereka hadir pertama kali sampai sekarang mereka tidak pernah absen. Paling banyak hadir di Piala Dunia ya Korea Selatan. Kalau Jepang kan cuma 7 kali. Iran itu 5 kali. Arab Saudi itu 5 kali. Jadi memang mereka paling pantas untuk, dan mereka bisa mencapai semifinal luar biasa pada 2002. Terlepas dari mereka tuan rumah, tapi tim-timnya mereka kalahkan. Dan terlepas dengan kontroversi yang ada, tapi kan Italia, Portugal, Spanyol itu nggak bisa menang melawan mereka saat itu. Dan mereka bisa ada di sana, hanya Jerman yang mengalahkan mereka 1-0 pun di semifinal. Hampir mereka ke final. Kalau mereka ke final, wah bisa prestasi lebih tinggi lagi, bisa juara. Gitu. Ini mereka finishnya di runner up grup ya. ya. Karena mereka bisa mengalahkan Portugal itu dia. Makanya Ronaldo agak ngambek gitu. Ronaldo agak marah-marah juga. Karena kenapa harus diganti? Iya, kenapa harus diganti, dan mereka kalah juga, sempat unggul lewat Horta, tapi kemudian mereka kalah dengan 2 gol ya. Nah, kalau tadi Jepang ada 20 pemain yang bermain di Liga Eropa, ini yang di timnas Korea ada 7 Bung Ropan. 7 bermain. Kita akan lihat ya. Merumput di Eropa. Ini adalah Son Heung-min pasti Son ada. Heung-min masuk Tottenham, dong. Hwang Hee-chan. Ini ada Hwang Hee-chan. Ya, Kemarin ini super sub ya. Ya. Hwang Hee-chan. Dan dia yang menentukan kemenangan lawan Portugal. Ini kombinasi umpan dari Son juga. Jadi luar biasa. Kim Min-jae ini salah satu bek yang tidak tergantikan di Napoli. Napoli sekarang di Serie A Italia itu memimpin klasmen. Dan juga karena kehadiran dari Kim Min-jae itu jadi bagus di belakang. Masyarakat Napoli tidak begitu khawatir atau ragu ketika Koulibaly, pemain mereka di belakang yang sekarang main di Senegal, kemarin ikut bermain Piala Dunia, pindah ke Chelsea. Tapi datanglah Kim Min-jae dan dia bermain sangat bagus, mengisi posisi dari Koulibaly, dan sudah terbukti ketika dia bermain bersama dengan Korea kan bagus. Tapi kemarin memang kalau bermain lawan Jerman ini selain mereka kalah, korbannya juga Paulo Bento ini. Paulo Bento lawan Brasil kemarin ya, lawan Brasil. Kami lawan Brasil ya. Bagaimana levelnya, memang terlalu jauh atau sebenarnya Korea, kalau lihat bagaimana? level nggak begitu jauh ya. Kalau mereka bisa mengalahkan Portugal, bisa menahan imbang Uruguay di sana, bagus. Cuma mereka memang tidak kena selalu kalau bermain dengan gaya tipikal pemain-pemain Brasil dengan Jogo Bonitonya. Karena harus diingat, sebelum pertandingan di Qatar ini, di Piala Dunia ini, itu pertandingan uji coba itu dihantam oleh Brasil di kandang di Seoul, itu 5-1 bahkan. Mereka kalah. Dan sekarang mereka kalah 4-1. Kalau dari ball position, itu tipis kan? Mereka nggak begitu jauh kalah. Brasil cuma 54, mereka 46% dari penguasaan bola. Jadi memang beda tipis. Mereka ada 6 on target dari 8 percobaan menembak. Ada 6 on target loh. Dan penjaga gawang Brasil itu, Alisson Becker yang main di Liverpool, itu 5 kali melakukan penyelamatan gemilang. Ya. Dengan mereka dari 6 on target. Oke, kalau kita bicara dengan Brasil, kan Brasil ada 18 tembakan, ada 9 on target, mereka dapat 4-0. Dan menjadi masalah buat mereka adalah ketinggalan terlalu cepat. 4-0 di babak pertama, ya udah habis. 10 menit pertama 2 gol. 2 gol, bahkan di menit ke-7 Vinicius Junior sudah bikin, itu kaget. Kemudian datang lagi penalti, ya ketika Richarlison jatuh, kemudian ada Neymar. Dengan di menit 13 Brasil sudah unggul 2-0. Ini ya susah. Sebelum Richarlison bisa menambah 3-0 dan Lucas Paqueta yang mengunci 4-0. Sulit, walaupun babak kedua masih ada gol balasan. Berat buat mereka. Berat untuk mereka ya. Iya. Nah, pembahasan pada sore hari ini soal Asia ini juga harus kita tarik lebih luas lagi ke sepak bola kita, Europan. Karena ada sejumlah pemain juga pemain Indonesia yang bermain di luar. Ada Asnawi di Ansan Greener, ada juga Pratama Arhan di Tokyo Verdy. Bahkan Tokyo Verdy memberikan kesempatan, pelatihnya adalah 45 menit waktu itu Arhan menjadi starter. Sekali main ya. Seperti apa Bung Ropan sebenarnya? Seperti apa liga kita harus bisa menyontoh negara-negara besar di Asia ini secara sepak bola? Ya harus lebih profesional lah di liga kita. Tergantung dari pengurus sekarang, dari PT LIB dan PSSI bagaimana untuk bisa memikirkan kepentingan ini, jangan kepentingan pribadi yang diurus. Jadi kompetisi ini harus berputar dengan baik, karena kita lihat juara-juara di kompetisi kita selalu kalah bersaing di level, jangankan di Piala Asia, Champions Asia, untuk di level AFC, untuk di ASEAN aja kita sulit untuk berbuat banyak. Jadi memang ada sesuatu yang kurang, yang tidak beres, harus dibenahi di kompetisi kita. Wasit-wasitnya yang memimpin pertandingan, itu kan harus ditingkatkan mutunya. Kalau pemain bagus, kalau wasit juga kurang bagus, banyak merugikan klub-klub, timbul pertikaian atau ribut di sana-sini kan. Jadi harus jalan balance di sini. Jadi itu kita bisa melihat
Coba lihat wasit-wasit kita ada nggak kepake di Piala Dunia untuk ada. Sedangkan wasit-wasit Thailand, Malaysia itu bisa hadir. Kita memang kurang karena pentingnya untuk di pertandingan itu adalah wasit. Itu yang harus dibenahi selain kompetisi-kompetisi kita, dan yang paling penting bagaimana klub-klub itu mensupport setiap pemainnya untuk bermain di luar. Witan Sulaiman, Egy, Maulana Fikri kan bermain di Slovakia semua. Ya, Witan di Trenčín, Egy di Zlate Moravce, itu kan bagus. Sadil yang sebenarnya ada di Sabah walaupun sekarang sudah enggak. Jadi Ansan Briners tadi kan. Karena berbeda ya level, karena sparringnya juga berbeda ya. Bagus karena mereka sudah terbiasa bermain dengan Eropa, ketika datang ke tim nasional kan lebih enak. Itu yang paling penting, pengalaman mereka bermain di sana. Itu yang harus diikuti. Baik, tentunya pembahasan ini supaya didengarkan ya oleh para petinggi yang mengurus sepak bola di tanah air, karena ini masa Korea dan Jepang bisa, kita tentunya harus bisa karena pemain kita juga bermain di Liga sana. Mudah-mudahan Piala Dunia ke depan nanti kan di Amerika, Meksiko dan Kanada itu kan jatah Asia ada 8. Mudah-mudahan kita salah satu di antara 8 bisa ikut. Baik, baik. Amin, amin. Mudah-mudahan itu perbaikan-perbaikan di liga, kemudian juga pendidikan usia dini ini penting. Ya, penting. Baik, terima kasih Bung Roman sudah memberikan informasi dan analisis soal sepak bola Asia yang cukup menggigit kemarin di Piala Dunia. Terima kasih Bung Roman, semoga sehat selalu.